Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church dari Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami menyerahkan acara kami pada malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Kau. Tuntun kami Tuhan untuk mengerti bagaimana menjadi seorang ayah yang baik di dalam kehidupan kami, seperti yang telah ditunjukkan oleh Bapa Surgawi kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan segala sesuatu yang kami kerjakan malam hari ini ke dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memulai pengajaran kita malam hari. Kita akan melanjutkan apa yang tertinggal pada waktu itu dengan ujian identitas. Apakah identitasku harus berakar di dalam Tuhan? Itu pertanyaan yang harus kita jawap. Harus pintas waktu itu kita bahas. Apakah identitasku harus berakar di dalam Tuhan? Ya. Tak ingat tuh waktu Bapak Surgawi mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Identitasnya nyata di dalam hal ini. Nah, ketika setan menyelinap masuk ke Taman Eden, setan ini mempertanyakan kelayakan Tuhan untuk dipercaya. Dia menimbulkan keraguan dengan sebuah pertanyaan yang sangat memanipulasi. Manipulatif banget pertanyaan yang dilemparkan oleh setan kepada Hawa ini. Nah, selama ini Hawa hidup bergaul erat dengan Tuhan dan suaminya Adam. Waktu itu kita berbicara tentang itu. Segala sesuatu yang diketahui Hawa berasal dari Tuhan, sumber segala kebaikan. God is good, Allah itu baik. Dan tidak ada kepalsuan daripadanya. Ini jelas. Saat itu Hawa tidak mengerti arti kata jahat ataupun dosa karena ia bergaul erat dengan Tuhan. Jahat belum masuk, belum ada, godaan belum ada. Hawa taat dan setia kepada Tuhan. Namun kesetiaannya tidak teruji. Ya. Saat ujian akan kesetiaan Hawa pun tiba, setan menggoda Hawa untuk berpikir bahwa hidup terpisah dari Tuhan itu jauh lebih baik daripada hidup bersama Tuhan. Jadi tidak tergantung lagi kepada Tuhan. Dia mempromosikan independent life, lepas daripada Tuhan itu sama sekali. Padahal manusia nggak mungkin lepas penuhnya daripada Tuhan di dalam hal ini. Ya kan? Ujian ini datang di mana kita melihat kesetiaan itu diuji. Apakah pada saat ujian datang kita bisa lulus? Artinya kita tetap setia kepada Tuhan sesuai dengan apa yang telah kita ketahui ini tadi untuk kita kerjakan. Ya, jangan makan buah itu. Apakah dia lulus atau tidak? Ujiannya pada hari itu. Nah, pertanyaan atau statement yang dibikin oleh setan kepada Hawa itu adalah, kamu akan menjadi seperti Allah. Kata setan kepadanya seperti yang tertulis dalam Kejadian 3:5. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, konsep ini diambil persis pada saat Lucifer ingin menjadi seperti Allah. Dalam Yesaya 14 tertulis jelas di dalam sana. Ya, setan ingin Hawa percaya bahwa jika dia memakan apa yang dilarang Tuhan, matanya akan terbuka dan ia akan menjadi seperti Tuhan, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini adalah sebuah manipulasi yang dirancangkan setan sebetulnya, bapa segala dusta. Hal yang sama dilakukan oleh Absalom dengan menulis daftar hutang yang baru yang beredar dari yang aslinya untuk memenangkan hati orang-orang Yahudi agar berpihak kepadanya. Manipulasi lagi di sini. Taktik manipulasi seperti ini masih kita lihat sampai hari ini. Bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengalihkan fokus mereka pada dirinya untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sebagai orang baik. Nah, yang lalu saya tuliskan, hamba Tuhan yang baik itu sama seperti Yohanes Pembaptis mendorong orang untuk mendekat kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Karena itulah dia berkata, "Behold the Lamb of God." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Dalam Yohanes 1 ayat 29, dalam 1 Yohanes ayat 36 diulang kembali. Yaitu hari berikutnya setelah Yesus dibaptis, lewat lagi di sana, di tempat di Sungai Yordan di mana Yohanes Pembaptis membaptis. Lihatlah anak domba Allah. Dia mengarahkan orang-orang, dan khususnya di dalam hal ini adalah mata kedua muridnya Andreas dan Yohanes yang nantinya menjadi Rasul Yesus, kepada Yesus Kristus. Karena Yohanes ini tahu akan panggilannya bukanlah untuk mengumpulkan murid, tapi untuk menunjukkan Yesus kepada mereka semuanya. Itu tugasnya di dalam hal ini. Jadi dia merasa santai aja waktu kedua muridnya ini segera meninggalkan dia untuk bergabung dengan Tuhan Yesus. Karena itu kita harus tahu, jangan merasa geram jika jemaat berpindah atau jika jemaat diambil oleh gereja-gereja lain. Sah-sah aja di dalam hal ini. Karena mereka itu adalah titipan Tuhan, itu adalah domba mereka. Gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam hal ini. Tugas kita adalah menunjukkan Yesus Kristus kepada mereka. Itu tugas kita di dalam hal ini. Ya, sudah barang tentu yang dititipkan kepada kita, selama penitipan itu dipercayakan kepada kita, harus kita gembalakan dengan baik sehingga tidak satupun dicuri. Nah, kita harus memberi makan dengan baik. Jika kita tidak dapat memberikan makanan yang sehat kepada mereka, mereka akan mencari ke tetangga di sebelah di mana ada rumput yang lebih baik, barangkali seperti itu. Nah, kita harus mawas diri di dalam hal ini untuk menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah anggota keluarga kita harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Ya, penting banget di dalam hal ini. Nah, jadi setan merancangkan dusta ini. Hal yang sama dilakukan Absalom, saya katakan. Nah, setan menawarkan sesuatu yang baru tentang hidup. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Padahal yang jahat itu apa? Belum ada. Setan belum beroperasi pada saat itu. Mereka cuma tahu yang baik di dalam hal ini. Selama ini Hawanya tahu tentang yang baik, dan saat ini setan menawarkan sesuatu produk yang baru. Yang produk yang baru tentang hidup. Yaitu selain yang baik, ada sesuatu yang jahat. Mau tahu nggak tentang yang jahat ini? Kamu akan sama seperti Tuhan, yo. Sampai saat ini cuma Tuhan yang tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Kamu mau tahu nggak? Ini penawaran seperti ini. Pola berpikirnya disisipkan sesuatu yang lain. Mereka tidak dilarang, kamu jangan makan buah pohon itu loh. Kalau dilarang justru mereka akan mengerti. Tapi dikatakan sekarang kamu akan menjadi seperti. Kegairahannya ditimbulkan di dalam ini. Dimanipulasikan pola berpikir seperti itu. Sehingga dia terbawa arus pemikiran daripada setan ini sendiri dan berubah kesetiaannya dan untuk bertindak mengambil buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, Hawa juga akan mengetahui yang jahat pada saat memakan itu, namun terlambat pada saat itu. Sumber kejahatan itu siapa? Setan, tidak lain daripada setan, bapak segala pembohong. Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Setanlah menjadi bapamu. Disebutkan di sana. Ya. Setan menjanjikan kebebasan berkehendak yang lepas dari kontrol Tuhan dan menjanjikan otonomi. Di sini kita melihat cara kerja otonomi versus shame. Kegagalan Adam dan Hawa untuk mendapatkan otonomi seperti yang dijanjikan setan telah menimbulkan shame. Malu di sini, gagal. Rasa malu muncul. Nah, untuk menentukan dirinya sendiri ya. Pada prinsipnya, Hawa akan memutuskan sendiri apa yang baik dan jahat, tentang apa yang baik dan yang jahat, bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber segala kebaikan. Godaan kedua adalah tes identitas. Tes identitas ini adalah godaan kedua. Nah, kita semua diperhadapkan pada tes identitasnya ini. Tes ini dimulai sangat dini. Akankah aku bergantung sepenuhnya kepada diriku sendiri? Akankah aku membangun identitasku dengan kemampuanku sendiri? Atau akankah aku bersandar kepada pengertianku sendiri? Dalam hal ini harus diingat. Catatkan baik-baik. Pelajari Amsal 3 ayat yang kelima.
pelajari nanti ya, Amsal 3 ayat yang kelima. Ya. Anak-anak harus bertumbuh dalam pengertian dan keyakinan bahwa mereka tetap dapat berharap kepada orang tua mereka dan bahwa orang tua mereka hadir dalam kehidupan mereka saat mereka membutuhkan bantuan dari orang tua mereka ini. Identitas, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Ia tidak pernah akan meninggalkan atau menelantarkan kita pada saat kita membutuhkan Tuhan harus bertumbuh dan berakar kuat yang merupakan identitas kita sebagai orang percaya. I will never leave you nor forsake you. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Karena itu kita dapat percaya kepada Dia di mana identitas kita ini berakar di dalam kepercayaan kepada Tuhan ini. Nanti pelajarin Amsal 3:5. Hawa dalam hal ini termakan umpan setan dalam menilai buah itu sebagai baik seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-6a. Perempuan itu melihat, pelajaran itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi dari mana masuk godaan itu? Dari penglihatan. The lust of the eyes dikatakan oleh Alkitab, salah satu yang dikritisi oleh firman Tuhan. Perempuan itu melihat, garis bawah itu. Perempuan itu melihat. Jadi godaan itu datang daripada mata. Karena itulah Raja Daud berkata, lalukanlah mataku ya Allah dari melihat hal-hal yang tidak berguna. Dan kemudian dia memohon, supaya aku dapat menyimpan firman-Mu di dalam hatiku, agar aku tidak berdosa terhadap Engkau. Wow. Jadi kalau orang tidak menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya, melalui matanya mudah sekali tertipu. Dan akibatnya orang melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sebelum mata melihat, pikiran menilai terlebih dahulu. Apa yang terdapat di dalam alam pikiran kita ini tercetus, setan katakan, saat kamu memakan buah itu, dia tidak mengatakan dilarang, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Itu ada di dalam pikirannya. Oh, aku menjadi seperti Tuhan? Something nice, enak sekali. Yang mana buah itu? Padahal sudah sering dilihat buah itu di dalam taman. Dia tahu kok di center, di tengah. Nah sekarang matanya tertuju kepada buah yang oleh Tuhan dilarang untuk dimakan. Karena dari perkataan setan yang masuk ke dalam pikiran. Pikiran dulu, kemudian mata melihat apa yang dikatakan di dalam pikiran ini. Ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Tahu dari mana dia baik dan sedap untuk dimakan? Karena perkataan daripada setan ini mendatangkan hikmat palsu ini tadi. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Oh baik kalau begitu ini buah untuk dimakan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Tahu dari mana? Dari penglihatannya ini. Dari lantas penglihatan ini dipengaruhi oleh apa? Kata-kata iblis tadi. Memberi pengertian. Kok tahu memberi pengertian? Belum dimakan kok. Lihat ya tipu muslihatnya ini. Berapa banyak orang mempergunakan hal-hal yang serupa di dalam taktik dagang dengan menggunakan taktik psikologi untuk mempengaruhi orang membeli. Cara-caranya seperti begini. Cobalah perhatikan di mall juga. Kalau yang barang paling murah sekali ada paling atas atau paling bawah sendiri. Orang nggak perhatikan. Yang sejajar dengan mata kita melihat ini, warna yang menarik, warna-warna apa yang menarik mata? Mereka hire seorang psikolog susun di sana. Apa yang menarik? Harganya itu mahal. Tapi karena mata sudah melihat, tertarik, pikirannya bagus. Perlu nggak dipikirkan lagi beli. Sampai di rumah menyesal. Kan seperti itu. Berapa sering wanita tertipu dalam hal belanja pakaian. Ngaku aja, seperti itu kan. Lihat, mau, beli. Itu dia. Hawa mengambil alih peran Tuhan dalam menentukan apa yang terbaik. Yang tahu kan Tuhan. Di dalam hal ini. Hawa menginginkan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tersebut karena ia ingin sama seperti Tuhan. Hawa dia mengira bahwa dengan memakan buah pohon itu, ia akan mendapatkan kebijaksanaan. Ia akan mendapatkan wawasan dan kesuksesan
tanpa pertolongan Tuhan. Itulah puncak kebanggaan. Puncak kebanggaan. Nah sekarang aku nggak perlu Tuhan. Aku sudah tahu yang baik dan yang jahat. Ngapain perlu Tuhan lagi? Nggak perlu. Itu kan akar daripada kejahatan itu. Dia memisahkan diri dari Tuhan, Sang Pencipta. Ini dosa. Tetapi kepercayaan diri, dengarkan baik-baik, tetapi kepercayaan diri dan pernyataan diri Hawa tidak membuatnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia selamanya tetap harus bergantung kepada Tuhan. Karena setelah makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, ya tetap tidak maha tahu. Sudah makan, tetap aja tidak maha tahu. Dari pengetahuan yang didapatkannya terlambat, oh begitu makan, iya ya aku sudah lawan Tuhan, aku mati nih. Jahat ini. Ya taunya sudah terlambat di dalam hal ini. Apakah dia tahu tentang segala sesuatu yang lain, tentang yang baik yang jahat? Tidak. Dia cuma memiliki segelintir daripada pengetahuan pada waktu itu, yaitu pengetahuan duniawi. Hikmat duniawi yang sangat berbeda daripada hikmat surgawi ini. Memakan buah tersebut ternyata tidak membebaskan Hawa dari kebergantungannya kepada Tuhan. Tetap aja dia bergantung kepada Tuhan. Namun sudah terlambat. Dia sudah melanggar firman Tuhan. Ups. Di dalam hal ini. Ketika mereka memakan buahnya, mereka langsung merasa sangat malu. Wow, shame. Rasa malu adalah apa yang kita rasakan ketika kita menolak untuk melekatkan identitas kita pada apa yang Tuhan katakan. Saya ulang, rasa malu adalah apa yang kita rasakan ketika kita menolak untuk melekatkan identitas kita pada apa yang Tuhan katakan. Kita merasa telanjang dan terekspos karena ketika kita melepaskan ketergantungan kita dari Tuhan, maka kemandirian kita ini selalu akan menghasilkan kekosongan dalam jiwa kita. Tanpa Tuhan kita tetap kosong. Berapa banyak kita melihat itu dari research tentang orang-orang yang kosong, sekalipun kaya raya, dapat membeli apapun yang dibutuhkan lebih daripada itu di dunia ini. Mau berlian berapa karat dia bisa. Marilyn Monroe satu kali berbicara seperti itu. Dengan uangku aku dapat membeli apa saja, tapi jiwaku kosong. Tidak ada kasih di dalam kehidupannya. Ini yang menentukan di dalam hal ini. Kita tidak pernah dapat terlepas daripada Tuhan itu sendiri, yang adalah sumber kasih. Kita telanjang, terekspos, malu, dan sebagainya. Dan itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan menegaskan diri kita sendiri bahwa melepaskan diri dari Tuhan itu oke. Hal ini disebabkan karena rasa malu yang sebenarnya bukanlah semata-mata berasal hanya dari apa yang telah kita lakukan. Rasa malu yang sebenarnya yang dialami oleh Adam dan Hawa bukanlah semata-mata karena mereka telah memakan buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang oleh Tuhan dilarang tersebut, tetapi terlebih lagi karena mereka telah memisahkan diri mereka menjadi independen dari Tuhan. Ups, terlambat. Ternyata aku masih butuh Tuhan. Aku sudah terburu-buru. I burn the bridge. Dia telah membakar jembatan itu. Tidak ada jalan balik lagi. Mereka diusir. Bahasa Alkitabnya mereka dihalau keluar dari Taman Eden itu. Mereka kehilangan Taman Eden. Mereka kehilangan hadirat Tuhan. Mereka kehilangan segala sesuatu yang baik. Kutuk masuk. Di dalam hal ini. Kehilangan semuanya. Mereka masih butuh Tuhan. Tapi dengan memisahkan diri, itulah shame yang sesungguhnya. Padahal mereka masih butuh Tuhan. Ya gimana dong? Pernah lihat orang yang terburu-buru menghakimi kita, memfitnah atau melakukan segala sesuatu tindak yang kurang baik, tapi akhirnya mereka butuh kita. Malunya seperti apa? Lihat teman-teman Ayub yang sudah marah terlebih dahulu, dan kemudian ternyata cuma Ayub yang boleh berdoa untuk kesembuhan mereka. Malu di dalam hal ini. Makanya jangan terburu-buru di dalam hal ini.
Ya. Dosa independen ini yang membuat mereka merasa malu dan telanjang di dalam hal ini. Ya. Sebagai konselor Kristen, Mike Wilkerson menunjukkan kepada kita tentang siapa kita sebenarnya dalam kaitan kita dengan Tuhan. Kita harus mengakui tentang dosa independen kita ini yang tidak dapat membawa kita kemana-mana. Dan kita harus mengakui bahwa sudut pandang Tuhan jauh lebih baik daripada sudut pandang kita sendiri. Bayangin dulu sebelum ada GPS, saya di Amerika bergantung daripada peta. Tanpa peta mau kemana? Nggak ngerti jalan. Apalagi Los Angeles begitu luasnya. Kotanya dibagi-bagi begitu banyak. Mau ke daerah mana? Mesti lihat peta di dalam hal ini. Dari rumah mesti dipelajarin, kemudian dicatat arahnya. Kita bergantung kepada peta itu. Sekarang kita kalau nggak mengerti daerah, kita bergantung kepada GPS. Saya dari sini mau San Francisco. Saya nggak tahu, saya mesti bergantung kepada GPS. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita tidak bergantung kepada Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup ini? Kita sangat bergantung kepada Dia. Kita tidak pernah dapat melepaskan diri daripada Tuhan itu. Tidak pernah akan dapat. Sudah pasti. Ya, kita harus mau belajar dari kesalahan Adam dan Hawa ini jika kita tidak mau menyembunyikan ketelanjangan kita di balik daun ara. Nggak bisa. Atau mungkin kita hanya menutup mata kita dan berpura-pura tidak terlihat. Nggak bisa juga. Kita tahu kita bersalah di dalam hal ini. Pernah berbohong dan kemudian kita mencoba menutupi kebohongan kita dan kebohongan yang lain. Satu saat kita nggak bisa berbohong. Malunya bukan main, bukan pada saat ketahuan. Kalau dia seorang yang sudah profesional dalam berbohong, ya barangkali tenang aja, muka pun tidak berubah jadi merah. Tapi jauh di dalam hati mereka, mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, bagaimana kita dapat membantu balita, anak di bawah umur 5 tahun, untuk menanamkan identitas mereka kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Erikson membuat perbedaan antara otonomi yang pertama kali dialami selama masa balita dan pemahaman tentang identitas yang ditemukan pada masa remaja. Kalau kita bicara tentang otonomi versus shame ini, basic virtue-nya kita dapat apa? Will. Ini antara 1,5 sampai 3 tahun. Yang berikutnya nanti kita berbicara tentang inisiatif versus guilt. Antara 3 sampai 5 tahun, dan basic virtue-nya yang kita dapatkan itu adalah purpose nantinya. Ya. Jadi identitas kita bukanlah sesuatu yang kita capai dengan mencapai suatu perkembangan yang baru. A new developmental marker. Bukan seperti itu. Identitas ditemukan dan diterima sebagai hadiah yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu pelajarin lagi Amsal 3 ayat 5 tadi. Identitas kita berakar dalam Tuhan. Karena kita diciptakan segambar, serupa dengan Tuhan itu. Malaikat tidak, manusia iya. Kita dapat membantu balita dan remaja mengatasi rasa malu mereka dengan membantu mereka menemukan individualitas dan identitas mereka yang berakar dalam Tuhan. Ini penting dalam hal ini. Kita lihat dan temukan satu-satunya cara untuk mengatasi rasa malu kita adalah dengan melihat Yesus dalam rupa manusia sekalipun ia Allah, dan berbalik dari otonomi egois kita kepadanya. Jadi bagaimana kita dapat membantu balita memiliki identitas yang berakar pada Tuhan ketika perkembangan tahapan psikososial itu sendiri sudah cukup sulit untuk dijalani dan berhasil, apalagi harus melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Sulit kan? Apakah ada caranya? Berikut beberapa pemikiran yang dapat membantu balita melihat identitas mereka yang berakar pada Tuhan. Tumbuhkan kegembiraan pada balita dalam mempelajari keterampilan baru. I can do it. Dia gembira, kita sokong. Ada kegembiraan bagi balita dalam mempelajari keterampilan baru
Dan mereka selalu suka menunjukkan keterampilan mereka yang baru. Mereka suka memamerkan nih, look, I can do it. Lihat, aku bisa loh. Apalagi baru potty train, baru bisa mengontrol kantong kencing mereka. Mereka bisa pipis sendiri. Itu big achievement bagi mereka. Jangan sampai, gitu aja lo bangga-banggain. Ya jangan, dimatikan. Ya, penting itu. Saya melihat dari waktu ke waktu ada orang tua yang berperilaku seperti itu. Jangan diabaikan, ini penting. Kita perlu memuji mereka ketika mereka berhasil pergi ke toilet dan mengenakan pakaian mereka sendiri. Kita puji usaha mereka itu. Mereka tidak bergantung, aku bisa, dia mempelajari sesuatu yang baru di dalam hal ini. Nikmati keterampilan dan keunikan mereka sebagai ciptaan Tuhan. Tertawa dan bergembiralah bersama mereka. Tapi lebih dari sekedar memuji mereka, puji Tuhan untuk mereka. Papa, Mama, sangat senang Tuhan memberikan dan menempatkan kamu dalam keluarga ini. Tuhan itu baik ya. Sekarang kamu sudah bisa tahu kapan kamu mau pipis. Ini luar biasa. Kita mengkaitkan dengan Tuhan yang memberikan hikmat kepada dia. Oh, ini rasanya kalau mau pipis. Dan sebagainya ini. Tumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak secara alami. Kita support. Jadi kita tumbuhkan rasa ingin tahu. Supaya mereka tertarik untuk mempelajari sesuatu yang baru. Rasa ingin tahu yang sehat. Bukan rasa ingin tahu yang jahat di dalam hal ini. Ada apa sih di dalam rumah tetangga? Ya jangan dong. Ada apa sih itu di dalam tas tante? Aku mau lihat. Ya jangan dong. Itu sacred banget bagi seorang wanita. Anak-anak secara alami ingin tahu. Tapi kita harus mengarahkan mereka kepada rasa ingin tahu yang sehat. Sesuai dengan umur ya. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, anak-anak diciptakan untuk terpesona. Wow, harus seperti itu. Ya. Keinginan kita sebagai orang Kristen adalah untuk melahirkan generasi anak-anak yang terpesona oleh Tuhan akan segala sesuatu yang diciptakannya. Kita ingin anak-anak balita kita menikmati keindahan dunia yang diciptakan Tuhan. Jangan bohongin anak-anak. Kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Nanti papa, nanti mama cari tahu ya. Saat ini papa, mama belum tahu. Belum bisa jawab pertanyaan kamu. Oh, anak belajar. Rupanya papa juga nggak tahu semua nih. Jadi aku merasa aman dong. Aku merasa oke dong. Mengakui bahwa aku juga nggak tahu. Papa juga mengaku kok. Mama juga mengaku kok. Bagaimana kalau kita berbohong kepada anak? Memberikan informasi yang salah. Lihat ya konsekuensinya di sini. Pride itu dimunculkan dan mereka memaksakan diri untuk mengatakan segala sesuatu yang salah karena mereka tidak tahu. Selama mereka bisa mengucapkan sesuatu. Ini parah ini. Oleh sebab itu, ajaklah anak-anak balita kita keluar rumah. Ingat, keluar rumah untuk mengagumi dunia yang Tuhan ciptakan untuk kita sekalian nikmati. Saya bawa Mevang terus-menerus pergi ke taman. Ya, saya paling suka pergi ke taman yang dekat rumah saya di sini. Besar tamannya. Main-main di sana, ajar dia main sepeda, lihat kembang, main-main, lihat ini dan lihat itu. Suka saya bawa ke tempat airport kecil untuk orang belajar pesawat terbang capung begitu. Sampai ditegur polisi karena saya berhenti terlalu lama. Karena anak suka sekali lihat pesawat terbang. Bermainlah dengan anak-anak dan terima mereka sebagai hadiah dari Tuhan. Pada saat bermain dengan anak-anak, padamkan ponsel. Padamkan ponsel kita agar seluruh perhatian dapat diberikan kepada mereka tanpa terpecah. Kamu boleh tanya, tapi papa atau mama jawab sembari bekerja ya, forget it. Kamu nggak respect terhadap dia. Bagaimana dia bisa diajarkan respect kepada orang tua? Karena inilah contoh yang kita berikan. Contoh soalnya sudah ada. Jadi lain kali kalau kita bertanya, dia sembari membelakangin kita menjawab, nggak usah marah. Karena dia dapatnya dari kita. Bacakan cerita untuk mereka, penting banget. Good night story. Menurut psikiater
menurut psikiater anak, child psychiatrist ini, yang bernama Daniel Siegel, fungsi narasi muncul pada anak-anak pada usia 3 tahun. Pada usia 3 tahun. Ya, muncul apa? Fungsi narasi. Nah, balita mulai mengarang cerita tentang kejadian sehari-hari. Seringnya kita lihat, dia mau cerita tentang mami, dia mau cerita tentang si mbak, dia mau cerita tentang papa, dia mau cerita tentang siapa saja. Dia mengarang cerita. Lucu banget. Ya, dia mengarang sebuah narasi. Jangan dikritik. Mendengar dan bercerita memberi anak-anak rasa identitas yang berakar. Aku dicintai, aku diperhatikan, ceritaku diperhatikan oleh orang tuaku, oleh papa dan mamaku. Bahkan si mbak pun ikut tersenyum mendengarkan ceritaku. Rasa kepercayaan diri ini bertumbuh untuk dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Nggak aneh, anak-anak gitu siap bertanya dengan mengangkat tangan. Siapa ada pertanyaan? Aku. Waktu guru bercerita, dia siap dengan pertanyaan. Karena dia mengidentifikasikan terlebih dahulu apa yang diceritakan itu dan memahaminya ini, lahirlah pertanyaan-pertanyaan. Luar biasa. Kita harus memiliki keinginan agar identitas mereka berakar pada kisah Injil. Mazmur 78. Karena itu papa dan mama, perhatikanlah baik-baik. Bawakanlah cerita yang berbasis Alkitab. Banyak kok buku-buku. Tapi pilih yang baik ya. Seleksi ya. Karena sekarang ini dengan adanya LGBTQ dan sebagainya itu A, B, Z, D, E, F, G sampai Z lah. Saya nggak mau peduli lah itu. Ini macam-macam ajaran yang aneh-aneh muncul. Kalau Anda melemparkan aja bukunya, anak belajar yang salah, Anda menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Nggak usah heran kalau anaknya menjadi seperti itu. Baca terlebih dahulu sebelum diberikan kepada anak. Ceritakan kepada anak dan kemudian suruh dia bercerita kepada kita. Luar biasa nanti, dengar lucu-lucu. Jadi ambillah Yesus, cerita-cerita Yesus atau Jesus Storybook Bible dan mulailah membacakan cerita untuk anak-anak kita kapan? Setiap hari. Dan satu hal lagi ya. Kemudian saya buka floor untuk pertanyaan. Satu hal lagi. Ketekunan dan kerentanan. Ketekunan dan kerentanan. Nah, kita bisa bersuka cita ketika anak-anak kita belajar keterampilan baru. Ya, saya masih ingat tuh. Look, I can do it. Saya masih ingat dia pulang, dia belajar kata-kata yang baru dari sekolah. And then daddy, and then, what? And then I yank it out. Itu perkataan yang nggak bisa saya lupa sampai ini hari. I yank it out. Dia giginya tuh goyah. Dia tarik keluar. I yank it out. Itu kata baru bagi dia. Sepanjang hari itu, I yank it out. I yank it out. Saya geli lama-lama lihatnya. Wow, you learn something new, sweetheart. Kamu belajar sesuatu yang baru. Cantik, manis. Luar biasa. Dia bangga karena dia bisa mempraktekkannya di hadapan orang tuanya perkataan baru ini. Kita bisa menikmati bermain dan membaca bersama mereka. Tetapi kita akan lebih berbahagia pada saat kita melihat mereka tumbuh memiliki identitas yang berakar pada Yesus. Menulis tentang bagaimana balita menjadi diri mereka sendiri adalah satu hal. Tetapi hidup dengan mereka adalah hal lain. Orang tua harus memberi anak-anak mereka batasan yang konsisten. Tetapi bagaimana kita selaku orang tua bisa tetap konsisten tanpa menyerah pada kemarahan yang membuat kita marah, terutama ketika anak kita yang berusia 2 tahun terus-menerus mendorong batas yang telah kita tetapkan bagi mereka. Dan lagi mereka ulang. Mereka mendorong batasan-batasan tersebut. Kesabaran kita dilatih. Iblis menawarkan kesenangan. Kesenangan apa? Iblis menawarkan kesenangan dunia kepada Yesus sebagai ganti penderitaan yang harus dialaminya. Berapa banyak orang Kristen berdoa seperti gitu. Tuhan ambil aja penderitaan ini. Selama hidupku berikan sesuatu yang senang. Dia nggak pernah belajar.
kapasitas endurance di dalam hal ini. Karena itu kita perlu membiarkan anak-anak kita belajar. Waktu mereka mulai belajar berjalan, saya katakan waktu mereka jatuh, izinkan mereka mencari jalan keluar untuk berdiri. Merangkak, mencari sofa terdekat, berdiri atau merambat ke dinding, berpegang untuk berdiri. Jangan buru-buru digendong, karena mereka akan selamanya tergantung daripada kita dan gampang menyerah dan tidak memiliki rasa percaya diri. Dan iblis membawa Yesus ini ke gunung waktu ditawarkan itu yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Tertulis dalam Matius 4 ayat 8-11 ya. Selanjutkan dalam ayat 9 dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow, ditawarkan dunia nih. Seandainya Yesus menyerah pada pencobaan iblis ini, maka hal ini berarti identitas Yesus tidak berakar pada Allah Bapa. Setan ingin Yesus memegang otoritas kedaulatannya dengan menghindari salib. Nggak usahlah pergi ke salib. Sujud aja sebentar kepadaku. Nah, dia anak siapa? Apakah identitasnya di dalam iblis? Kalau dia menyembah iblis, identitasnya di dalam iblis. Dia berakar dan pegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya manusia bukan hidup dari roti saja, tapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Tetapi Yesus tahu siapa dirinya. Dia menerima identitas yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. Lukas 3 ayat 22. Jika Yesus menghindari salib, maka upah dosa kita tetap tidak pernah dapat terselesaikan. Kita masih tetap hidup dan mati dalam dosa kita. Malang banget. Kita dapat mengingat siapa diri kita saat kita kehabisan akal pada saat menghadapi anak umur 2 tahun yang selalu mencoba mendorong batasan yang telah kita tetapkan secara terus-menerus. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Itulah identitas kita. We are loved by God. Karena itu bertekunlah. Dan ketika kita menyerah pada kemarahan, hendaklah kita secara terbuka mengakui kesalahan kita kepada anak kita. I'm sorry. Anak-anak kita perlu melihat kerapuan kita sebagai orang tua yang tidak sempurna. Oke banget mengakui kesalahan kita. Namun dalam kerapuan kita ini, kita tetap dapat mencintai mereka sepenuhnya. Ya kalau kita tidak tahu, katakan sejujurnya kita tidak tahu. Nanti kita akan cari. Yuk, sama-sama yuk. Bagaimana hujan terjadi, Daddy? Di karang cerita. Ya jangan. Yuk kita belajar sama-sama yuk. Di sini ada di dalam buku ini. Jadi mereka belajar. Papaku bukan maha tahu, cuma Tuhan. Ya you see, cuma Tuhan yang maha tahu. Dikaitkan. Ya sampai sana sudah setengah jam lebih sedikit. Saya serahkan floor ini kepada yang ingin bertanya. Dalam konteks ini, saya belum masuk ya kepada inisiatif versus guilt. Belum. Nah, kemudian saya akan lanjutkan fungsi daripada ayah. Ya, masih dalam autonomy versus shame yang menghasilkan will dalam umur 1,5 sampai 3 tahun. Ada pertanyaan sampai di sana? Ada? Saya nggak ada, Pastor. Saya nggak ada, Pastor. Oke. Saya juga Nggak ada, Pastor. Nggak ada ya? Baik. Saya lanjutkan. Pertanyaan seperti ini. Apakah kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita jika setiap kali kita berbuat kesalahan? Tuhan segera dan tanpa berlambat-lambat menghukum kita. Bisa bayangkan nggak? Setiap kali kita membuat kesalahan, lantas dihukum. Ibaratnya dia sudah siap membidik. Begitu saja, bium. Bisa bayangkan nggak apa yang terjadi dengan kita? Bayangan kita tentang Tuhan itu apakah Allah itu kasih? Sama sekali tidak. Allah yang kejam di dalam hal ini. Yang tidak memiliki kasih di dalam hal ini. Di mana nilai kasih itu sendiri? Nah, Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan sebagai Bapa yang baik selalu hadir dalam kehidupan kita untuk menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita agar kita berada di tempat di mana Tuhan itu inginkan
kita berada di dalam hal ini. Tapi bagaimana kita dapat menuntun dan mengarahkan anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita jika kita sebagai bapa tidak hadir dalam kehidupan mereka, tidak membimbing mereka, membiarkan mereka. Ya, kami tidak bercerai. Ya, tidak bercerai. Kamu hadir secara fisik, tapi kamu tidak hadir secara emosional, secara fungsional, tidak hadir di dalam hal ini. Apakah yang akan terjadi dengan pertumbuhan anak-anak kita itu? Jika setiap kali mereka berbuat kesalahan, kita dengan tergesa-gesa menghukum mereka. Kita menyalahgunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk membimbing selaku orang tua dengan menghukum mereka untuk memuaskan daging kita. Atau perubahan apakah yang akan terjadi dalam kehidupan mereka jika setiap kali mereka berbuat kesalahan, kita marahi. Kita marahi mereka. Dan kemudian meninggalkan mereka tanpa memberikan sebuah solusi yang baik. Setelah dimarahi, beberapa kali bertemu, dimarahi, kemudian pergi. Saya tanya, itu solusinya apa itu? Ya, aku udah puas. Kamu puas. That is more about you. Anakmu apa yang terjadi? Kecewa, marah, sakit hati, dipermalukan. Bagaimana masa depannya di dalam hal ini? Lebih baik menuntun anak dengan memberikan sebuah solusi. Sama-sama belajar di dalam hal ini. Kalau Anda tidak terlatih untuk mencari sebuah solusi dalam masalah-masalah yang ada, belajarlah dari melihat apa yang anak lakukan. Dan kita menyiapkan solusi-solusi yang diperlukan anak tersebut. Jangan bisanya marah tanpa solusi. Anak dimaki kemudian tinggal pergi, tidak ada solusi. Saya kasih contoh kembali, in case lupa. Misalnya ya, seorang anak membawa sup dalam satu bowl di tangannya dan jatuh. Pecah bowlnya ini. Apa nama istilah bowl itu? Mangkok untuk sup itu. Orang tua marah. Anak bingung. Lain kali diulang lagi. Kemudian dimarahin lagi. Bodoh kamu. Sudah pernah buat kesalahan masih bikin ini. Ditambah lagi. Keledai aja tidak bikin kesalahan yang sama. Wow. Kenapa tidak bertanya kepada anaknya, kenapa kamu bisa jatuh tadi? Pertanyaan saya adalah, lantai yang basah dengan sup ini tetap harus kita bersihkan. Tetap harus kita pel. Pecahan beling-beling itu tetap harus kita kumpulkan supaya jangan terluka anaknya. Kalau itu tetap kita lakukan, kenapa kita tidak berbicara dengan cara yang baik kepada anak ini? Kenapa kamu terjatuh tadi, sayang? Oh, aku terpleset tadi, misalnya. Karena ada air di lantai. Oh, lain kali perhatikan dengan baik. Kalau ada air, memutar jalannya, dan kemudian setelah itu bersihkan, supaya orang yang jalan di sana yang tidak terlihat, mungkin grandpa, grandma, tidak terjatuh dalam usia yang sudah tua. Kita memberikan pengarahan dengan sebuah solusi yang baik. Seorang ayah yang tergesa-gesa ingin pergi ke kantor, anaknya menumpang kopi yang ingin diminum oleh papanya ke baju ayahnya. Ayahnya marah. Baju tetap harus diganti. Ngomel-ngomel. Ngamuk-ngamuk. Pergi sampai di kantor terlambat karena marah-marah, jalanan macet. Catatan untuk meeting kelupaan di rumah. Tambah marah lagi. Pulang ke rumah, dia pikir sudah selesai, pertengkaran baru dimulai. Istri yang kena damprat nggak bisa terima. Perkelahian diteruskan. Solusi tidak ada. Alangkah baiknya ganti baju, bebersih, berpikir tenang dan memberitahu dengan cara yang baik supaya dapat menghindari kesalahan. Anaknya berlari-lari. Bapaknya sedang pegang kopi. Diajar anaknya untuk melihat agar berhati-hati. Lebih baik daripada memarahi anak tanpa solusi. Karena kalau kita terus memarahi mereka, anak akan bertumbuh dalam kebingungan dalam kehidupan mereka. Mereka akan berpikir, ayahku hanya tahu memarahiku, namun dia sendiri tidak memiliki solusi.
terhadap permasalahan yang aku hadapi. Yang aku terima hanyalah kemarahan ayahku yang meluap-luap, namun tanpa penjelasan mengapa ia marah di luar kontrol terhadap diriku. Bukankah perilaku seperti ini akan menimbulkan sakit hati pada anak-anak kita, dan Alkitab menggunakan bahasa jangan sampai tawar hati mereka. Lalu bagaimana caranya kita dapat memperkenalkan Alkitab sebagai Bapa yang baik kepada mereka? Karena Bapa biologis mereka yang dapat mereka lihat, yang dapat mereka ajak bermain, yang dapat diraba, berperilaku sangat-sangat kasar dan tanpa kasih. Jadi harus kita perhatikan dengan baik ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, faktor ayah sangat krusial. Ayah harus berfungsi di dalam sebuah rumah tangga. Dampak krusial ayah pada perkembangan anak kecil itu besar. Nah, kita pelajari. Kehadiran ayah itu penting tidak? Kehadiran ayah sangat penting. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional. Hadir, berperan serta di dalam mendidik anak, bukan hanya ibu. Bahkan sangat pentingnya kehadiran ayah ini. Hubungan antara ayah dan anak memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan anak yang sehat di semua domain. Dalam bahasa, dalam hal berpikir, fisik, dan sosial emosional. Semuanya. Kalau bapaknya mudah meledak, anaknya ya kira-kira begitulah. Contoh soal sudah ada. Lihat fakta menjadi ayah di bawah ini yang menunjukkan banyak cara ayah berdampak positif pada perkembangan jangka panjang anak-anak. Kita bahas ya. Dampaknya dimulai sejak dini. Maksud dini itu apa? Sejak periode prenatal. Prenatal, natal artinya kelahiran. Pre sebelum lahir. Prenatal sebelum kelahiran. Artinya masih di dalam kandungan ibu. Ya, dimulai di sana. Nah, kami melakukan hal yang sama, berbicara dengan Mevang di waktu masih di dalam kandungan istri saya, mendisiplin anak itu. Jam 9 malam, setelah pulang dari kantor, berdoa bersama, memuji Tuhan, membaca Alkitab sambil saya tumpangkan tangan. Kalau lewat sedikit dari jam 9, dia nendang-nendang dari dalam. Ingatkan kita untuk membaca Alkitab. Terlatih. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seorang ayah terlibat selama kehamilan, dengarkan saya baik-baik, penelitian menunjukkan bahwa ketika seorang ayah terlibat selama kehamilan, ia lebih mungkin terlibat dalam pengasuhan anak di kemudian hari. Seperti membaca bersama anaknya, melakukan tugas pengasuhan, dan menawarkan dukungan emosional kepada anak tersebut. Kalau Anda tidak berkeinginan atau berkehendak meluangkan waktu bagi anak-anak, orang lain akan mengambil alih. Apa yang harus Anda lakukan? Anak terjebak. Be careful. Bayi yang memiliki ayah yang penuh kasih sayang hadir di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kapan? Setiap hari, bukan sesekali. Main kok 5 menit. Ya udah kamu tendang sendiri bolanya. Ini penting nih, penting. Ada urusan kantor nih. Sounds familiar? Hal-hal yang seperti demikian. Ini yang harus diperbaiki. Ya. Jadi sekali lagi. Saya katakan penelitian menunjukkan bahwa ketika seorang ayah terlibat selama kehamilan, ia lebih mungkin terlibat dalam pengasuhan anak di belakang hari, di kemudian hari. Seperti membaca bersama anaknya, melakukan tugas pengasuhan, dan menawarkan dukungan emosional. Bayi yang memiliki ayah yang penuh kasih sayang merespons tangisan dan isyarat lainnya dengan cepat dan terlibat dalam permainan bersama anak dengan penuh kasih sayang. Maka anak yang menikmati kasih sayang seperti ini lebih dekat dengan ayah mereka dan mereka merasa aman dan nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa keterikatan yang aman memiliki manfaat positif yang bertahan hingga dewasa. Hingga dewasa. Anak-anak yang terikat dengan aman berprestasi lebih baik secara akademis. Mereka juga lebih mudah bergaul dan disukai sepanjang masa kanak-kanak
dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki keterikatan yang aman. Saya awalnya tidak mengerti kenapa memang mudah sekali bergaul. Setelah saya belajar psikologi, saya baru mengerti rasa nyamannya di dalam hal ini. Pertanyaan yang simpel, hari pertama masuk preschool umur 3 tahun, Daddy datang jemput Fangnya terlambat nanti atau tepat waktu. Itu pertanyaan anak umur 3 tahun. Oh, Daddy tunggu di sini, ini hari pertama sayang. Itu jendela sana ada, Daddy tunggu di sana. Yakinkan anak itu bahwa dia aman, dia nyaman. Saya ada di sana menunggu dia kalau diperlukan. Anak yang ayahnya terlibat dalam pengasuhan sehari-hari seperti memberi makan, memandikan, dan bermain bersama cenderung lebih percaya diri. I did all this. All of the above. Dan seiring bertambahnya usia mereka, mereka dapat menikmati hubungan sosial yang lebih kuat dengan teman sebaya. Very true. Saya saksikan itu juga. Ayah yang secara aktif terlibat dalam kehidupan bayinya, membantu merawatnya, ganti popok, siapkan susu, cuci botol susu, dan semuanya ini. Bermain dengannya dan mengajarinya, ngajari sepeda, ngajari bermain badminton dan segalanya itu. Cenderung lebih sedikit mengalami konflik dengan istrinya. Ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi juga memperkuat hubungan pernikahan dan juga memiliki manfaat jangka panjang bagi anak-anak. Mereka melihat bahwa mama mereka dikasihi oleh papanya. Penting loh. Jangan anggap ini sepele. Kapan Anda terakhir bermain dengan anak-anak Anda? Anda yang tahu. Kapan bermain sepak bola dengan mereka? Oh, anak saya perempuan. Tidak ada masalah. Kapan bermain badminton dengan mereka? Kapan bermain loncat tali dengan mereka? Kapan berenang bersama dengan mereka? Kapan? Kapan membawa mereka ke tempat tidur dan membacakan cerita selamat malam itu kepada mereka, cerita anak-anak ini. Kemudian selimuti mereka. Padamkan lampu. Good night. I see you tomorrow. Cobalah lakukan hal yang seperti ini. Ayah yang merawat, mengasuh, dan bermain dengan bayi mereka membesarkan anak-anak dengan IQ yang lebih tinggi dan dengan kemampuan bahasa dan kognitif yang lebih baik. Catatkan baik-baik ya, saya ulang. Ayah yang merawat, mengasuh, dan bermain dengan bayi mereka membesarkan anak-anak dengan IQ lebih tinggi dan dengan kemampuan bahasa dan kognitif yang lebih baik. Ayah yang terlibat meningkatkan keterampilan komunikasi anak-anak mereka karena mereka cenderung mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada anak-anak daripada ibu. Yang membangun keterampilan kosakata dan percakapan. Anak memiliki percaya diri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Percaya, saya sudah jalani ini. Penelitian baru menunjukkan bahwa ayah mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada perkembangan bahasa anak-anak daripada ibu. Ini penelitian yang baru ini. Perkembangan kosakata anak, cara menggunakan kata-kata, banyak dipengaruhi oleh peran serta ayah di dalam mendidik anak-anak tersebut untuk bercakap-cakap. Saya menunjukkan bibir saya kepada Meifang. Sejak bayi, umur 10 bulan bisa ngomong. Efeknya besar di dalam hal ini. Ketika ayah menggunakan lebih banyak kata dengan anak-anak mereka selama bermain, anak-anak memiliki kemampuan bahasa yang lebih maju. Setahun kemudian. Hal ini sangat penting
Karena keterampilan bahasa berkorelasi dengan keberhasilan akademis. Semakin banyak waktu yang dihabiskan ayah untuk memperkaya, bukan memperkaya diri ya, untuk memperkaya, merangsang permainan dengan anak mereka, seperti bermain pura-pura, menggunakan daya imajinasi. Misalnya menggunakan, waktu saya kecil dulu, sepotong kayu digunakan sebagai raket untuk bermain badminton. Sendal untuk main pistol-pistolan. Macam-macam daya imajinasi untuk anak-anak. Itu perhatikanlah anak-anak di kampung yang tidak memiliki permainan yang canggih. Mereka mempergunakan apa adanya di dalam ini. Rekayasa berpikir. Sama ingat seperti tadi anak mulai membuat narasi, mulai bercerita, mengarang cerita dari apa yang dilihat karena kita menunjukkan alam kepada mereka. Mereka menggambarkan, menceritakan tentang daun yang gemerisik. Kalau di sini bisa mereka ceritakan tentang warna daun yang kuning pada musim gugur dan sebagainya ini. Ya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan ayah untuk memperkaya, merangsang permainan dengan anak-anak mereka seperti bermain pura-pura, menggunakan daya imajinasi atau berbagi cerita, semakin baik nilai matematika dan membaca anak pada usia 10 dan 11 tahun. Dikit lagi ya. Efek ayah. Efek ayah. Nggak tahu? Sejauh ini kita sudah belajar banyak ya tentang ayah. Sekarang kita belajar tentang efek ayah. Ketika ayah secara aktif terlibat dengan anak-anak mereka, anak-anak menjadi lebih baik. Kata Paul Amato, sosiolog yang mempelajari hubungan orang tua dengan anak di Pennsylvania State University di Amerika di sini, di East Coast di sana. Penelitian menunjukkan bahwa ayah penting untuk perkembangan anak. Aku capek mami aja. No. Kamu yang mau anak itu. Nggak ada istilah capek. Bagi seorang pria yang menggendong bayinya, ini mungkin tampak seperti sebuah keharusan. Tidak boleh ada alasan. Dengarin, tidak boleh ada alasan lain yang dapat dipakai oleh kaum pria sebagai alasan untuk tidak menggendong bayi mereka sendiri. Anak sendiri kok. Tapi aneh kedengarannya, menjadi ayah adalah bidang studi yang baru muncul akhir-akhir ini. Dulu nggak pernah dipelajari. Para ilmuwan menebus waktu yang hilang dengan akhirnya merilis data konklusif tentang efek seorang ayah pada anak-anak mereka. Hampir setiap hari, jurnal akademis menerbitkan data baru yang menggambarkan bagaimana pria dapat membantu dan menyakiti anak-anak mereka. Dikatakan, kalau efeknya apa? Kalau membantu. Kalau menyakiti, efeknya apa? Harus jelas di dalam hal ini. Pelajarin juga nanti, tolong dipelajarin. Dalam kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Kolose 3, ayat yang ke-21. Dan bagaimana menjadi ayah yang lebih baik. Kalau pernah dalam emosi, menjerit, membentak, berlaku kasar, katakan kepada anak, aku seorang yang tidak sempurna. Maafkan Papa. Papa akan perbaiki ini. Beberapa dari hasil jurnal akademis ini memaparkan bahwa perceraian yang buruk tidak baik untuk anak-anak. Perceraian yang penuh dengan sifat kedewasaan sekalipun memberikan pengaruh bagi pertumbuhan anak, namun tidak seburuk perceraian yang buruk, ugly divorce. Tidak semua orang berpikir bahwa ada korelasi yang konsisten antara kehadiran seorang ayah dan kurangnya agresi untuk anak-anak dari semua lapisan masyarakat. Semakin terlibat ayah secara emosional, tahu mengontrol diri, cakap dalam mengajar, sabar dalam memberikan petunjuk,
jarang sekali anak-anak tersebut menjadi liar. Jarang sekali emosi anak-anak tersebut meledak-ledak. Jarang sekali anak-anak tersebut ingin berkelahi. Nggak suka pukul. Seperti alpha male yang lalu kita bicarakan. Itu pria alpha. Dalam konotasi yang sangat negatif. Kenyataannya adalah anak-anak yang bertumbuh tanpa keterlibatan seorang ayah dalam hidup mereka akan menghasilkan anak-anak yang menunjukkan sifat agresif. Catatkan baik-baik. Kalau anaknya menjadi agresif, kok bisa gini ya? Aku nggak gini. Kamu nggak hadir dalam kehidupannya, Jo. Masyarakat juga tidak akan berpendapat bahwa ayah yang hadir dalam keluarga akan, saya ulang ya, masyarakat juga tidak akan berpendapat bahwa ayah yang hadir dalam keluarga akan mengurangi risiko kenakalan anak perempuan. Namun ini adalah kenyataan bahwa kenakalan perempuan meningkat tanpa kehadiran ayah dalam kehidupan mereka. Dari bolak-balik ya, baik laki maupun perempuan. Ayah harus hadir, memberikan petunjuk. Ya, penting banget ini. Ayah melihat anak dalam kaitan dengan dunia, ibu melihat dunia dalam kaitan dengan anak. Efek ayah adalah istilah umum yang dipergunakan untuk menunjukkan akan adanya manfaat kehadiran ayah akan pertumbuhan anak-anak. Tentu saja, partisipasi aktif seorang ayah dalam keluarga selalu lebih baik. Harus ada jumlah waktu minimum yang dihabiskan bersama, tetapi kualitas waktu lebih penting daripada kuantitas waktu. Kata siapa ini? Kata Ari, sosiolog tadi, orang Jepang ini, kata Amato. Hanya menonton televisi bersama, misalnya, tidak akan banyak membantu. Karena masing-masing nonton. Itu bukan bersosialisasi. Nonton bareng. Kita harus bersosialisasi, aktif bersama, bermain secara aktif bersama-sama. Yang lalu saya katakan pada anak umur 2 tahun, mereka belum bisa main bareng, main sendiri-sendiri. Parallel play disebutnya. As you play, I play. As I play, you play. Aku main, engkau main. Jadi main sendiri-sendiri. Belum bisa bermain bareng. Lewat umur 2 tahun nanti baru bisa mengambil fungsi role, fungsi di dalam bermain. Kamu jadi tukang masak, aku jadi pembeli. Nanti kamu menjadi pembeli, aku jadi tukang masak. Gantian. Umur 2 tahun belum bisa. Jangan dipaksakan. Kalau Anda sudah mendengar pelajaran ini, Anda akan mengerti. Anak saya umur 2 tahun kok nggak gitu, saya paksakan. Nggak, belum bisa. Karena umurnya seperti itu. Ya, ingat. Nonton televisi bersama tidak menyebabkan anak dan ayah terhubung. Itu nonton bareng, saya katakan tadi. Connect, talk, play. Connect, talk, play. Connect, ya connect. Bahasa Indonesia. Talk, ngomong. Play, bermain. Connect, talk, play. Ini socializing. Bersosialisasi. Jadi di dalam bersosialisasi itu terkonek, terhubung. Dalam keterhubungan itu kita bercakap-cakap, berkomunikasi. Dan dalam ini dengan anak ya berkomunikasi waktu bermain. Waktu bermain anak belajar menggunakan kosakata yang kita pergunakan. Coba kalau kosakata yang kita pergunakan perkataannya jorok. Anak belajar. Ya. Connect, talk, play, socializing. Tidak dapat dihindari jika orang tua ingin melihat anak-anak mereka bertumbuh secara sehat, fisik, mental, dan emosional. Jadi connect, talk, play ini berdampak terhadap pertumbuhan anak secara fisik, mental, dan emosional. Tadi jika terhubung, mereka juga akan lebih cepat menangkap kata-kata karena kosakata mereka bertambah, IQ mereka juga meningkat, pengertian matematik mereka juga lebih bagus daripada average. Untungnya para ayah modern ingin lebih terlibat. Ayah modern lebih ingin terlibat
dalam pendidikan dan kehidupan anak-anak mereka. Hari-hari ini, masyarakat semakin mengharapkan lebih dari mereka. Ini tidak selalu terjadi. Itulah mengapa konsensus yang muncul tentang pentingnya ayah dalam setiap tahap perkembangan anak patut diperhatikan. Para ilmuwan sedang mempelajari, setidaknya pada tingkat tertentu, sebuah fenomena baru. Temuan mereka mendukung kesimpulan yang mungkin mengubah cara ayah membesarkan anak-anak mereka. Setengah jam yang kedua sudah berakhir. Saya akan membuka floor-nya ini kembali. Bagi yang mau bertanya, silakan buka mic-nya untuk bertanya. Saya persilakan. Saya nggak ada, Pastor. Aku juga nggak ada, Pastor. Shani nggak ada. Ya, belum ada. Oke banget kok kalau mau bertanya. Saya ada pertanyaan, Pastor, tapi maaf kalau di luar konteks tolong bilang. Ya, jadi bisa di-skip. Saya mau bertanya bagaimana ayah yang, tadi kan dibilangnya ayah yang kalau tidak ada figur ayahnya, tidak ada sosok ayahnya. Nah, bagaimana kalau ayahnya ada, yang memang sosoknya, figurnya tidak dijalankan, dan dia itu mengekang, suka mengontrol. Itu kan saya bilang kan berarti kan kehendaknya si anak itu kan diambil kan. Jadi will-nya si anak itu kan tidak dibentukkan, tidak dibangunkan. Nah, bagaimana, Pastor? Sudah terjadi artinya ini. Sudah terjadi. Oke. Kalau anak selama hidupnya dikekang dan tidak diberikan kebebasan untuk mengutarakan isi hatinya, tidak diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan emosi mereka, feeling mereka, perasaan mereka, tapi dibedung, didiamkan, dipadamkan, disanggah. Anak laki tidak boleh menangis. Ah, kamu jangan suka cerewet. Ah, kamu terlalu banyak urusan. Hal yang seperti demikian. Maka anak terbiasa menganut pengertian adalah salah untuk bertanya, adalah salah untuk memiliki perasaan. Sehingga anak ini akan mengadopsi perasaan mereka dengan perasaan si abuser ini tadi. Ayahnya yang abuse dia. Bahasa kamu over controlling ini tadi. Ini lebih banyak karena abuse. Apakah dapat terjadi trauma pada anak tersebut kalau abuse-nya itu berlebihan? Ya, terjadi apa yang disebut sebagai Stockholm Syndrome. Pernah dengar Stockholm Syndrome? Ini Stockholm Syndrome ini adalah sebuah sindrom. Sindrom itu adalah kumpulan daripada simptom. Kumpulan dari banyak simptom disebut sindrom. Stockholm Syndrome itu berasal dari kota Stockholm di Swedia. Pertama kali orang melihat sebuah bank dirampok. 5 apa 6 hari, pokok kira-kira 1 minggu dah. Terjadi stand off antara robber ini dengan perampok ini dengan polisi. Setelah itu selesai. Tapi setelah seminggu ini, karena mereka mendapat kekangan yang begitu luar biasa, ancaman, di-abuse habis-habisan oleh si perampok, mereka takut mati dan sebagainya, hampir tidak ada orang yang berani maju menceritakan tentang kekejaman daripada si perampok, malah mereka berbalik menjadi simpati. Sehingga apa yang terjadi itu adalah semakin berat seseorang di-abuse, semakin melekat dia kepada si abuser itu sendiri. Ini Stockholm Syndrome. Jadi, kalau ayah itu abuse, menyiksa anaknya, baik secara fisik, memukul, memecut, menempeleng, mempermalukan, memukul dengan alat, atau mempermalukan secara emosional, membodoh-bodohi anak tersebut. Anak itu kehilangan kepercayaan diri, rasa percaya dirinya hilang. Anak merasa ragu dalam mengutarakan apa yang dia rasakannya. Aku takut. Takutnya apa? Aku nggak ngerti. Pokoknya takut aja. Nggak berani bertanya. Takut salah. Apa kata orang nanti? Nggak apa-apa lah, nggak usah bertanya, kita memang orang bodoh kok. Anak itu dilatih untuk mempercaya diri
sebagai orang yang kalah di dalam kehidupannya? Bagaimana dapat ia berusaha di dalam kehidupannya? Bagaimana ia dapat berkembang secara mental untuk menyesuaikan dirinya di tengah-tengah masyarakat yang ada? Sulit banget. Anak ini akan berpikir negatif di dalam kehidupannya. Sering berpikiran negatif, yang dimunculkan adalah negatif. Apakah anak ini sadar? Belum tentu. Karena dia belajar bahasa kasar itu sebagai bahasa kasih. Dia belajar kata-kata kasar, kosa, kata-kata yang tidak benar itu sebagai sesuatu yang benar. Karena itu yang diketahuinya dari rumah tangga itu. Dia menjadi seperti itu, dicetak seperti itu. Karena itulah Alkitab mengajak kita jangan sampai dunia mencetak kita dengan cetakan yang ada pada dunia. Roma 12 ayat 2. Merubah pola kita berpikir, pattern kita ini. Harus kita rubah di dalam hal ini. Orang-orang seperti demikian akan lebih banyak berpikir negatif dan membuahkan buah yang bersifat negatif karena rasa percaya diri kurang di dalam hal ini. Apakah selamanya demikian? Bisa dihentikan melalui konseling yang baik. Selama orang itu mau. Konseling hanya bisa berhasil jika yang bersangkutan bersedia untuk membuka diri, membuat perubahan. Jika tidak pernah dapat. Dan orang yang biasa hidup dalam negatif ini jika mengalami masalah, tidak ingin berubah, yang salah tetap orang lain. Karena itu yang dipelajari dari rumah. Nah, saya mengundang, bagi yang mengalami masalah seperti itu, bukalah diri untuk berubah. Berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti membawa tabungan yang disebut sebagai excuses. Kita akan aman banget di dalam hal ini. Terjawab? Jawab, Pastor. Boleh nanya lagi, Pastor, ya? Boleh. Puas Ya, sampai puas aja bertanya. Mau tanya gini, Pastor. Nah, kalau sekarang kan memang tahapnya supaya anak itu mendapatkan belajar tentang kehendak will kan. Nah, anak itu kan tidak tahu batasannya kan, di mana mereka boleh atau tidak. Bagaimana kalau sampai mereka itu sampai tantrum mereka itu karena tidak pengen banget supaya kehendak mereka itu diturutin. Sampai segimananya kita boleh menghukum mereka supaya mereka itu sadar tidak boleh, atau harusnya bukan menghukum kalau begitu. Kalau saya sih itu sih lebih ke itunya bahasanya hukuman kali ya, tapi mungkin ada kata-kata yang lebih pas, mungkin tidak menghukum maksudnya gitu, Pastor. Oke. Kata yang pas itu adalah memberikan konsekuensi dalam bentuk disiplin. Bukan hukum. Dia boleh memilih apa saja, tetapi dia tidak pernah terlepas daripada konsekuensi pilihannya. Tantrum itu adalah pilihan. Dia guling-gulingan di lantai. Siapa yang menyebabkan dia guling-gulingan di lantai? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Siapa yang harus mengangkat dia? Orang tua kah? Harus dia sendiri. Iya. Bukan orang tua. Tidak. Di dalam hal ini. Ya. Penting banget di dalam hal ini. Kamu memilih untuk guling-gulingan, kamu tetap tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pilih. Berkomunikasilah dengan baik. Ini cara yang dewasa. Saya melatih Mevang juga dengan cara demikian, tidak pernah tantrum. Dia lihat anak demikian. Saya beri petunjuk kepada dia di toko. Lihat anak tuh guling-gulingan. Loh, saya katakan. Saya tarik ke samping. Dan di rumah saya kasih tahu sekali. Lihat anak tadi? Iya. Kalau kamu lakukan itu, kamu tidak pernah akan dapatkan apa yang kamu inginkan dengan jalan berguling dan menjerit-jerit. Tapi kalau kamu berbicara dengan baik, kita akan pertimbangkan dia dalam hal ini. Bukan berarti harus dapat. Enggak. Tapi dia tahu benar. Kalau dia lihat makanan dia, sesuatu dia ingin, dia sampaikan di rumah. Aku lihat teman tadi makan itu. Biasanya pasti dapat kalau makanan. Dia dalam hal ini. Mainan sesuai dengan umurnya. Kalau umurnya tidak sesuai dengan itu, dia minta. Dan saya melihat tingkat IQ-nya cukup untuk itu,
go ahead, kita berikan. Permainan yang bersifat mendidik di dalam hal ini. Permainan selalu bersifat mendidik yang kita berikan. Kita memilih jenis permainan. Kita memilih jenis buku. Kita memilih jenis daripada video yang boleh ditonton. Itu pun dibatasin dalam 1 minggu, Jumat dan Sabtu, 1 jam, 1 jam. That's it. Hari sekolah tidak. Minggu tidak. Karena Senin sudah sekolah. Di dalam hal ini. Jadi kalau dia tantrum, kita beritahu. Apa yang kamu dapatkan dari ini? Nggak ada. Lain kali masih mau begini? Enggak. Ya udah. Itu penting. Jangan pikir cuma anak yang tantrum ya. Orang dewasa juga lakukan tantrum. Cuma dengan cara yang beda. Ngambek kayak apa kayak tantrum dia. It doesn't work. Trust me. Oke, Pastor. Oke. Thank you. No problem. Cukup dari Anyone saya. Masih ada? Enggak, cukup dari saya. Ada. Makasih. Oke. Dari yang lain, ada pertanyaan? Enggak, Pastor. Nggak ada, Pastor. Belum ada, Pastor. Oke. Nggak ada ya. Kita akan tutup sampai di sini. Dan kemudian kita bisa diskusi di luar ini. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup pembahasan kita tentang bertumbuh tanpa ayah ini. Dan kita akan melanjutkan minggu depan. Dan kita akan akhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah membimbing kami sejauh ini. Kami berserah kepada Engkau. Engkau baik bagi kami. Biarlah apa yang telah kami pelajari ini dapat kami aplikasikan. Tolong kami sehingga kami menjadi orang tua yang baik di dalam kehidupan anak-anak kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.